Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam channel saya di Flius BR. Hari ini saya mau ajak teman-teman buat gimana sih persiapan untuk nonton MotoGP di MotoGP Malaysia 2023 ya. Jadi tepatnya hari ini tanggal 10 November 2023 saya punya rencana untuk berangkat langsung ke Malaysia. Oke, kayak gimana, berapa biayanya, terus kemudian gimana serunya. Saya mau buat teman-teman untuk sama-sama menyimak video ini supaya mungkin barangkali dari beberapa teman-teman yang ada yang mau ikut atau mau pergi mau pergi nonton MotoGP, mungkin ada gambaran gitu teman-teman. Oke, segitu aja dulu. Kita lagi nunggu jemputan. Adik saya mau jemput kita nih untuk ke bandara. Sebentar lagi flight kita, sekarang udah jam sekitar setengah 6 dan flight kita jam 9.40 teman-teman. Oke, kayak gimana nanti keseruannya, saya akan ajak teman-teman untuk terus menyimak video ini. Oke, pagi ini saya sudah siap berangkat bersama ponakan saya yang lucu ini. Nah, kayak gimana nanti keseruannya, terus simak ya. Oke, saat ini saya udah di bandara dan udah proses imigrasi. Ya, gimana keseruannya kalau pagi? Ternyata AirAsia itu adanya di Terminal 2F, bukan Terminal 3. Jadi tetap masih menggunakan Terminal 2F. Jadi untuk budget mungkin ya di Terminal 2F. Dan kayak gimana nanti keseruan-keseruan kita, saya terus akan kasih video dan footage ke teman-teman. Selamat jalan-jalan. Oke, jadi ada beberapa teman-teman yang kalau mau tahu, kalau mau nonton MotoGP di Malaysia itu butuhnya apa aja. Yang pasti pertama, teman-teman butuh paspor. Nah, untuk biaya pembuatan paspor sendiri sekarang kalau nggak salah ada sekitar 1 jutaan ya. Untuk yang instan dan sekitar 400.000 mungkin more or less. Itu untuk yang biasa. Dan saran saya sih paspor, supaya gampang teman-teman di imigrasi itu nggak perlu ngadepin petugas imigrasi lagi, tapi udah scan aja gitu ya. Jadi nggak ada cap kayak dulu gitu untuk keluar dan masuk ke Indonesia. Kemudian kedua itu adalah biaya tiket nontonnya, jelas ya, di Sepang. Nah, kalau untuk di Sepang sendiri atau Malaysia sendiri itu emang gampang banget. Teman-teman tinggal masuk ke situsnya apalah gitu .com atau .my gitu ya. Nanti mungkin saya spill di komentar. Nah, itu di situ tertera tuh harga-harga pre-bid, early bird gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa belinya tuh pas di masa-masa early bird gitu ya. Jadi mudah. Kemudian abis itu jelas tiket pesawatnya. Pergi pulang kalau pakai AirAsia itu sekitar mungkin teman-teman 3 juta. 1,7 pulang pergi. Kira-kira murah ya. Nah, tapi juga harus pinter-pinter tuh manfaatin promo yang ada. Dan ya kita perginya pakai budget ya. Kita lagi nyobain yang pakai budget. Sebelumnya by the way saya udah beberapa kali berangkat. Ini kalau nggak salah yang ke-9 saya ke Malaysia. Dan di sebelumnya saya udah nyobain KLM, saya udah nyobain Garuda, saya udah pernah nyobain Malaysia Airlines, saya pernah nyobain kayaknya SQ belum sih. Mungkin itu aja ya, Garuda, SQ sama Malaysia Airlines. Dan sekarang AirAsia nih. Enak, semuanya nggak ada yang budget sama nggak budget, hampir mirip-mirip aja ya, karena cuma 2 jam perjalanan, jadi nggak terlalu beda jauh lah ya. Nah itu, jadi teman-teman harus lihat-lihat tuh, ada beberapa yang rate-nya lagi murah, beli. Dan itu biasanya maksimal 4 bulan sebelum untuk tiket pesawat. Kemudian yang terakhir adalah tiket hotel. Nah teman-teman, kalau saya boleh saran itu carilah dekat-dekat Bukit Bintang atau di dekat-dekat KL Sentral gitu ya. Pudu boleh, terus Bukit Bintang oke, Kuala Lumpur KL Sentral tuh oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ hotel-hotelnya murah banget. Ada yang cuma 190.000, ada yang 250.000. Ya, ini masukan juga buat pemerintah Indonesia di Mandalika. Jadi harus bisa menciptakan penginapan terjangkau gitu ya. Jadi jangan cuma istilahnya kita pakai hotel mahal-mahal aja gitu ya.
Jadi ya ada hotel yang kayak gitu. Jadi teman-teman kalau di Malaysia kayak gitu. Sama makan kurang lebih nggak beda jauh gitu teman-teman. Jadi harganya sama di Indonesia ya. Itu aja sih yang mau saya bagiin. Sisanya ya, jadi tadi ya, paspor, tiket nonton di Sepangnya, tiket pesawatnya, tiket hotel, dan makan minum selama di sana. Dan juga transportasi selama di sana, murah-murah. Jadi kayak dari kita mau ke sirkuit tuh, mereka sudah siapin namanya Rapid KL. Jadi pergi pulang tuh cuma sekitar 35 ringgit kali 3.375 lah, 3.375 gitu ya. Kira-kira berapa tuh? Ya, sekitar 100 ribu lebih lah, 110 ribu gitu. Pergi pulang satu orang. Nah, cukup oke. Jadi jaraknya juga sekitar 60-an kiloan. Pergi pulang naik bis itu. Ya itu aja teman-teman yang saya mau bagiin sementara. Nanti ikutin terus ya, jangan di skip. Oke, jadi Pap, tiketnya berapa? Tiketnya cuma sekitar 15 ringgit nih guys. Udah sampai ke Kuala Lumpur. Jadi Kuala Lumpur itu masih 60 kilo dari bandaranya. Oke, kayak gini tempat tunggunya. Jadi saya udah sampai di KL Sentral, pusatnya semua transportasi satu Kuala Lumpur. Jadi tiketnya tadi udah saya spill, perjalanan kurang lebih 1 jam dan macet banget. Ya gitulah gitu teman-teman. Jadi setelah dari KL Sentral ini kita mau menuju hotel, tapi sebelumnya mau makan siang dulu. Gitu teman-teman. Oke, ini jadi ada restoran ya di Malaysia. Kayaknya dulu ada di Indonesia nih, tapi nggak tahu di Indonesia ada apa nggak ya. Namanya ini nih. Tuh dia, Nandos. Jadi makan di sini ayamnya tuh gede banget. Ayamnya gede banget, tapi murah banget. Jadi, wah kayaknya kita makan di sini sama papa saya.
Jadi saya ada di sini nih. Ya, jadi udah berapa kali kesini, tapi kalau kesini tuh takjub ya, kagum ya sama Menara Kembar. Nah, ini juga salah satu dalam destinasi kalau kita bisa ke Malaysia nih teman-teman nonton MotoGP. Yuk. Hari kedua, jadi setelah jalan-jalan kemarin ke Kuala Lumpur doang, jadi hari kedua ini saya sudah mulai ikut balapannya gitu ya, nonton balapannya. Jadi kita akan langsung menggunakan Rapid KL. Saya udah beli tiketnya kemarin, 35 ringgit return. Nanti kayak gimana naik kendaraannya ya, kita ikutin terus. Tadinya mau riding, cuma kayaknya ayah saya nggak terlalu siap untuk jir-jirnya gitu ya. Ya akhirnya saya putuskan karena bawa orang tua, diurungkan lagi. Ya udah kita naik bis aja gitu teman-teman. Ya kayak gitu kira-kira. Oke, kayak gimana keseruannya? Saya mau ajakin teman-teman kayak gini. Jadi emang selalu exciting nih kalau udah mau masuk ke dalam sirkuitnya ya. Jadi kita di main grandstand tuh perhentian yang pertama. Jadi dari bus dioper ke bus yang muter-muter di area sekitar sirkuit. Kayak gimana? Nih kayak gini nih. Oh. Mantap. Oke, antriannya udah penuh. Kita ngantri dulu. Kayak gimana? Nih kayak gini teman-teman. Bunyinya tuh sadis banget. Nih ya, bentar lagi mereka lewat.
praktis buat MotoGP. Kayak gini persiapan mereka. Bentar lagi mau dimulai. Jadi ini udah masuk kualifikasi. Ini masuknya Q2 dulu. Untuk nanti ada 2 pembalap, ini 12 pembalap terlambat di sesi latihan. Kayak gimana? Ini dia latihannya. Jadi perjuangannya Francesco Bagnaia ya, keren banget, last minute banget. Jadi serunya gitu tuh, last minute, top. Kayak gimana ya? Itu dia podiumnya. Fabio Quartararo, salut ya. Oke guys, Francesco Bagnaia, Martin, dan ketiganya adalah Enea Bastianini. Besok bakal seru nih.
baru putaran 1 ya. Lap 1 guys. Lagi Alex Marquez sinting. Oke, finish guys, sprint race. Juara. Oke, sebenarnya MotoGP-nya udah habis, cuman ada Idemitsu Asia Talent Cup. Kita punya banyak pembalap, ada Casey, ada Veda Ega, ada banyak lah. Di sana mereka udah siap start nih. Oke, bakat-bakat muda Indonesia dan Asia. Bagus tuh duduk di Sepang di mana? Tadi saya di sana tempat start. Sebenarnya paling bagus bukan di situ, tapi di sini nih guys. Lurusnya dapat, beloknya dapat. Oke.
Ini dia juaranya, Odaki. Ini bisa nih kita nih tadinya. Hambatan. Kebut Honda. Join kami di run ya. Run. Oke teman-teman, kita udah nyampe ke hari kedua. Kemarin sprint race seru banget. Dan sorry nggak bikin vlog waktu pulang karena kecapean banget. Dan sekarang udah hari kedua. Menuju ke Sepang Sirkuit lagi dengan menggunakan Rapid KL yang kemarin lagi. Jadi return tuh 35 ringgit ya, enak banget. Dan seperti apa nanti main race-nya, kita akan juga coba rubah posisi duduk teman-teman. Ya kayak kemarin kita di start, hari ini kita mau ngeliat yang full. Kayak gitu teman-teman. Oke, ikutin terus di hari kedua ini. Hari ini agak beda karena main race ramai banget guys. Ya kayak gini nih, disambut sama anak muda Malaysia. Halo, mantap banget guys. Mereka ramah banget top. Aduh, beda sama kemarin. Hari ini ramai banget, di depan juga udah ramai banget. Kayak gimana nih? Tuh dia tuh. Wah. Jadi tadi udah agak mendung-mendung, sekarang tiba-tiba panas lagi guys. Ya tapi ini bagus buat race. Dan prediksinya 110.000 orang ya bakal ada di sirkuit Sepang. Nah ini kanan kirinya keren banget nih guys. Jadi ini adalah jalanan menuju main grandstand teman-teman. Kalau teman-teman bukan di main grandstand, mungkin teman-teman harus naik bis lagi muter ke belakang. Tapi main grandstand adanya di sini tuh. Jangan dibayangin kalau main grandstand itu bakal mahal
gila-gilaan. Enggak, di Malaysia semuanya serba terjangkau. Jadi nanti saya spill harga-harganya sama teman-teman. Berapa sih nonton kalau di Sepang dan di main grandstand-nya tuh. Oke, kemarin kita udah di tempat start. Sekarang kita mau di tempat nonton yang enak. Sebelah kanan, south. Oke. Kita mau ke security check dulu teman-teman. Security check. Gila, exciting banget sih guys. Bener-bener MotoGP itu kalau nonton langsung enak banget nih tuh. Ini tribun Ducati nih guys. Jadi kalau kalian punya Ducati, terus kalian bisa menunjukkan buktinya, kalian akan dapat di tribun Ducati. Beda dengan Marc Marquez, itu harus beli. Kalau ini harus punya Ducati kayaknya. Bisa beli juga mungkin, nggak tahu. Teman-teman bisa komen kalau tahu. Oke, taktiknya kalau rame begini, pagi harus beli makanan secukupnya, minuman secukupnya. Jadi kita nggak keluar-keluar lagi, karena nanti teman-teman bisa lihat antriannya gila, bisa nggak nonton. Oke, ini warm up lap-nya IATC, Idemitsu Asia Thailand Cup nih. Ntar lagi mereka lewat. Jadi suasananya kayak gini nih teman-teman. Dia start di belakang, kita di south, dengerin suaranya kayak apa ya. Oke, dia start nih, dengerin suaranya guys. Monitornya di situ. Tuh deh. Gimana nih dengerin start? Oke, bendera hijau. Yes, here we go. Yes, mereka udah start. Lap pertama, Veda lagi mimpin. Jadi IATC itu balapan buat talenta mudanya Asia. Habis ini mereka ke Red Bull, habis itu Europe, dan bisa Moto3 habis ini. Dan Veda Pratama ya, itu gila, jauh. Wah, Veda guys, Veda, wih, victory lap-nya buat Veda. Mantep banget guys, top. Veda guys. Jadi nggak boleh masuk guys, ini buat Petronas. Veda ya nggak bisa masuk guys. Ya udahlah, kita balik ke kursi dan menyanyikan Indonesia Raya dari kursi kita aja ya. Berkumandang terus Indonesia. Latihan bebas atau warm up buat MotoGP. Moto3 hari Minggu ini mau dimulai. Mereka udah keluar mau ke starting grid teman-teman. Mau keluar nih bentar.
lap guys. Sasaki mah. Udah Sasaki. Startnya di depan sana nih. Oh dia tuh. Selasa kelihatan motor-motornya ya. Oke, mereka akan start sebentar lagi teman-teman. Tuh, ada layar gede di sana. Oke. Fermin Aldeguer. Di sini akan lahir Pedro Acosta, juara dunia baru kalau jadi. Antara dia dan Tony Arbolino. Dan ini dia mereka. Mantap sekali. Ready to start. Guys, soundnya looks good. Lap 1. Jadi Pedro Acosta nih World Champion yang catatannya bagus banget. Jadi dia juga kayak Marc Marquez ya, juara di semua kelas. Tinggal MotoGP tahun depan kayak gimana dia di KTM. Ini dia nih juaranya. World Champion Pedro Acosta. Gila. Oke, MotoGP 2023 Malaysia sudah mulai. Mereka mau muter buat showbiz dulu. Jadi mereka nanti akan ada national anthem segala macem. Ya, ini mereka nih.
depan startnya ya teman-teman. Kayak apa? Jadi di starting grid-nya kayak gini nih. Nervous banget loh, jangankan pembalap nih. Seru banget. Habis start lari dari sebelah. Ini mereka. Berakhir drakornya dengan kemenangan Francesco Bagnaia di urutan 3. Jadi pertama Enea Bastianini, kedua Alex Marquez, 3 Francesco Bagnaia, dan keempat baru Jorge Martin. Itu berarti perolehan angkanya jadi makin lebar. Bezecchi
lagi, dan kita ketemu lagi tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan saya bisa ke Mandalika teman-teman tahun depan. Di tahun ini sendiri khusus saya merasa puas ya, nggak balapan hujan. Gitu aja teman-teman. Oke, masih di sirkuit sama ayah saya. Gimana, Pap? Hah? Gimana? Luar biasa. Pengalaman pertama nonton MotoGP gimana? Suaranya merinding. Dulu terakhir kita nonton tahun berapa? 97 ya? 97 Sentul ya? Sentul. Tapi itu jauh banget sama sekarang ya. Secara penyelenggaraan gimana Pak Sepang? Wah, hebat sekali ya. Dia punya manajemennya semua bagus, luar biasa. Ya. Mungkin kalah ya, Mandalika mungkin belum kelasnya. Secara penyelenggaraan gitu ya, secara penyelenggaraan. Tapi kalau sirkuitnya, pemandangannya mungkin kita nggak kalah ya, Indonesia nggak. Tapi dari segi cara penyelenggarannya luar biasa sih. Ya, jadi Indonesia perlu juga mungkin main-main ngelihat gitu ya, gimana sih yang penyelenggaraan yang enak gitu ya, rapih, tertata, kencing nggak susah, makan nggak susah. Orang tua kayak ayah saya yang udah nyaris 70 juga aman-aman aja gitu ya. Jadi itu harus ditiru gitu. Karena tadi ngobrol-ngobrol waktu di Mandalika masih banyak yang mengeluh mahal. Itu ya mungkin jadi masukan buat pemerintah Indonesia ya. Kita Indonesia juga di sini banyak banget ternyata. Mungkin tadi kita prediksi 50% kali ya. Ketahuan pas lagi national anthem. National anthemnya nggak terlalu menggema gitu. Kalau mungkin di sirkuit Indonesia ya, Indonesia Raya mungkin tadi udah teriak-teriak, udah mungkin sampai gema-gema sampai atas gitu ya. Cuman tadi sedikit sekali yang nyanyi. Jadi saya menduga itu ya Indonesia lah sisanya. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa. Oke, teman-teman, ini udah hari ketiga, udah setelah MotoGP kemarin. Sekarang saatnya kita mau sarapan, terus siap-siap menuju airport. Pesawatnya jam 1, sekarang udah jam 7.30. Jadi, oke teman-teman, ikutin terus perjalanannya. Oke teman-teman, jadi kalau kemarin kita udah pakai bis untuk menuju ke Kuala Lumpur. Sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman ada alternatif lain yang nyaman banget tapi mungkin lebih mahal ya, karena 55 ringgit itu kira-kira 165.000 gitu satu orang. Tapi nyaman dan cepat, cuma 28 menit. Yang tadinya kita tempuh 1 jam, 1,5 jam. Bahkan kemarin pulang MotoGP 2,5 jam. Ini cukup cepat gitu ya, tapi lebih mahal. Nah ini dia teman-teman. Jadi ada yang saya mau ceritain bedanya di Indonesia dengan di Malaysia. Jadi kita beli air minum mungkin pasti lebih mahal ya di mall. Tapi yang ini tuh attitude-nya bener menurut saya. Karena dia kasih kita yang mililiternya segini. Oh teman-teman, yang kasih yang gede 600 mili tuh. Kalau kita di mall dikasihnya 330 mili, harganya tuh udah kayak harga 3 liter gitu. Ya saya bukan anti kayak gitu, cuman beberapa waktu lalu saya lihat di TikTok ada orang yang dihantam sama netizen gara-gara mempermasalahkan ini. Kalau menurut saya emang masalah. Harusnya kalau memang mau dikasih mahal nggak apa-apa, tapi ya yang cukup lah. Sama, nggak bisa sampai situ teman-teman. Teman-teman tuh bisa lihat gini.
setelah teman-teman bisa beli nih makanan, di sini tuh ada refills nih. Tuh. Dan silakan teman-teman ambil sendiri, dan tentunya secukupnya ya. Dan nggak ada tuh antrian-antrian orang norak gitu yang ngabis-ngabisin dispenser beginian. Ini salah satu attitude yang menurut saya perlu dikembangin sama negara kita. Bener, kita bayar lebih nggak apa-apa, tapi maksudnya tuh disediain yang layak. 330 mili itu cuma 3 teguk orang kayak saya, nggak mungkin cukup gitu. Ya beli lagi oke lah gitu kalau punya duit apa segala macem. Cuma menurut saya kita berdagang attitude-nya yang bener lah. Dan ini salah satu yang kalau menurut saya kita harus tiru. Saya belum pernah dikasih yang 330 mili, serius, selama saya di Malaysia. Nih, salah satu yang saya bikin kagum, kamu bisa ambil sendiri, refill sepuas-puasnya, bayar sekali, isian percuma kalau bahasanya di situ, tapi kamu bisa ambil sepuas kamu. Dan nggak ada tuh orang sampai 3 liter gitu ngambilnya, nggak ada. Gitu aja guys. Oke, akhirnya kita udah sampai di Bandara KLIA. Selamat tinggal Malaysia. Kita kembali ke tanah air tercinta. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Saya mendoakan semua teman-teman bisa punya rezeki yang cukup untuk bisa berangkat ke MotoGP. Sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya, dan ikuti terus perjalanan saya bersama dengan motor-motor saya juga. Sampai jumpa lagi. Bye teman-teman.